Selamat hari Minggu, Bapak Ibu jemaat sekalian. Minggu ini istimewa bagi kita sekalian karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun PO Kelapa Gading yang ke-41. Tepatnya hari Selasa kemarin, tapi hari ini baru kita rayakan. Sebelum kita melakukan pelayanan firman kali ini pun juga istimewa. Hadir di tengah-tengah kita seorang pendeta senior yang juga membidani lahirnya persekutuan kita. Dipersilahkan Bapak Pendeta Elset Kapra. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk pelayanan firman pada kesempatan ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, bersyukur untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan pada kami. Ketika 41 tahun Tuhan merawat kami dalam kebersamaan. Saatnya kami ingin merayakan persekutuan kami sebagai jemaat PO Kelapa Gading. Perayaan ini akan kami dasarkan dengan firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan dan pegangan bagi kehidupan kami, berkeluarga dan bergereja. Di dalam pengasihan Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan sebagai bahan refleksi kita dalam perayaan ini terpilih dari Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 22, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan segala yang hidup dari segala makhluk dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina haruslah kau bawa. Dari segala jenis burung dan segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, dikumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya, lalu dengan setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Selamat hari Minggu Ibu Tias. Selamat ulang tahun untuk kita Ya, semua. selamat ulang tahun buat kita semua. Selamat ulang tahun semua warga Pokok Kelapa Gading. Pak Pendeta, panitia memberi tema merawat keluarga, merawat gereja. Ya. Dan bacaan dipilihkan dari kitab Nuh. Kalau kita membaca kitab Nuh ini kan Nuh terpaksa harus ada di bahtera, terkurung di atas bahtera. Ya hampir sama seperti kita saat ini ya Pak Pendeta. Ya. Kita harus terkurung di rumah, kemudian kita melakukan semuanya di rumah. Nuh seolah-olah menjadi keluarga untuk melanjutkan kehidupan, bukan seolah-olah ya, memang disediakan untuk melanjutkan kehidupan. Nah, menurut Pak Pendeta, dalam bacaan ini, dalam bacaan yang kita refleksikan ini, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa Nuh ini, Pak, berkaitan dengan tema kita, Pak? Ya, terima kasih Ibu Tias, Ibu Pendeta Tias. Kisah Nuh sangat terkenal. Bahkan di sekolah minggu pun cerita ini tidak akan terlewat dari kurikulum sekolah minggu gereja manapun juga. Karena itu tidak akan panjang lebar kita membahas narasinya. Tapi kalau kita lihat bahwa Nuh dan keluarganya sepertinya terpaksa terkurung di dalam bahtera, atau mungkin lebih tepat dipaksa oleh Tuhan. Dipaksa oleh Tuhan untuk terkurung dalam bahtera. Dan itu 54 hari lamanya. 40 hari itu hujan turun terus. Kemudian setelah hujan reda, Nuh mengirimkan burung merpati dan burung gagak. Burung gagak tidak kembali, burung merpati kembali. 7 hari kemudian dia kirim lagi merpati itu. Merpati itu balik lagi membawa setangkai dahan ranting zaitun. Lalu seminggu kemudian, jadi kalau secara sederhana kita bilang 54 hari. Nah, tapi kalau dikatakan Nuh terpaksa atau dipaksa, sebenarnya keterpaksaan itu adalah wujud dari perlindungan Tuhan. Keterpaksaan menjadi wujud perlindungan Tuhan. Artinya terpaksa itu adalah manifestasi dari perlindungan Tuhan terhadap Nuh dan keluarganya. Jadi konteksnya begini, ada hukuman Tuhan buat seluruh bumi, dan dikatakan seluruh bumi akan dimusnahkan. Tapi karena Nuh disebut sebagai seorang yang benar, tidak bercela di antara orang sejamannya, sehingga dia berkenan kepada Allah, dan Allah berkenan melindungi dia bersama keluarganya, anaknya, menantu-menantunya, bahkan dengan semua hewan dan burung. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, konteks kita, saya tidak mengatakan bahwa wabah COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan, ya. Bukan hukuman Tuhan. Ya, bukan hukuman Tuhan. Tapi Tapi situasi terancamnya kita itu hampir sama. Terancamnya umat manusia, bukan cuma orang Indonesia, seluruh umat manusia terancam oleh COVID-19 ini, sehingga kita semua seolah-olah terancam maut. Lalu kalau kita terpaksa tinggal di rumah, kan? Ya. Ya. Kita terpaksa dikurung di rumah. Kita terpaksa dikurung di rumah, ya. Dan terpaksa beribadah di rumah. Ya. Sekolah di rumah. Sekolah di rumah, bekerja dari rumah, terpaksa pakai masker, terpaksa jaga jarak,
Dan terpaksa yang lainnya, banyak sekali terpaksa. Tapi dapatkah kita memahami itu sebagai wujud dari perlindungan Allah? Kalau kita memahami sebagai perlindungan Allah, maka rasa keterpaksaan yang sepertinya dialami oleh Nuh dan keluarganya itu menjadi lain. Ya. Lalu begini Pak, kan banyak kita juga tidak bisa bergereja, tidak bisa beribadah. Rasa terpaksa harus beribadah di rumah ini juga menjadi suasana persekutuan kita kok berjarak juga Pak. Menurut Bapak bagaimana? Ya, bagaimanapun juga setiap rasa terpaksa itu berarti ada sesuatu yang dengan berat hati kita lakukan. Terpaksa itu berarti minimal berat hati untuk melakukannya. Termasuk berat hati untuk beribadah di rumah. Karena bertahun-tahun lamanya, khususnya di Pok Kelapa Gading ini, kita tiap hari minggu ketemu. Iya, 41 tahun Pak 41 kita. tahun bersalaman, cipika-cipiki. Ya, tiba-tiba harus berpisah, tidak pernah berjumpa lagi. Tidak pernah berjumpa lagi. Nah, tapi cobalah di dalam situasi seperti itu, kita bisa nggak dengan sudut pandang yang lain melihat di situ ada tujuan Allah memelihara kita. Saya baca tadi katanya di DKI Jakarta ada 3 gereja yang menjadi klaster klaster baru ya. Penyebaran COVID-19 ini, dan ada kurang lebih 29 orang yang terpapar. Sampai-sampai Ketua Umum PGI juga dalam sebuah video menganjurkan agar gereja jangan terburu-buru untuk beribadah tatap muka. Ya. Oleh karena itu sebenarnya kita terpaksa untuk melihat cara Tuhan melindungi kita dalam dimensi yang lain. Selama ini kan kita melihat cara Tuhan melindungi kita dengan berdoa, dengan semua. Tapi sekarang kita dipaksa untuk melihat cara Tuhan melindungi kita justru dalam situasi seperti ini. Harus bertahan di rumah. Ya. Oleh karena itu kan temanya merawat keluarga. Ya. Merawat keluarga, merawat persekutuan. Bagaimana memaknai panggilan kita dalam merawat keluarga ini, Pak? Ya, saya mau katakan begini. Sebenarnya Nuh dan keluarganya itu, khususnya Nuh sebagai kepala keluarga, ya, dia diperkenankan oleh Tuhan untuk diselamatkan karena dalam bacaan kita ayat 9 mengatakan bahwa Nuh itu hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dengan kata lain, Nuh itu dirawat oleh Allah, dan Nuh dan keluarganya dirawat oleh Allah karena dia berkenan kepada Allah. Dirawat oleh Allah karena berkenan kepada Allah. Tapi berkenannya itu karena dia dikatakan hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah makna etis dari hidup benar dan tidak bercela itu? Apakah hidup benar dan tidak bercela berarti bahwa Nuh bukan orang berdosa? Waduh, bahaya juga itu ya. Ya. Dan bahwa Nuh tidak pernah melakukan sesuatu kesalahan pun dalam hidupnya. Saya rasa tidak. Nuh tetap orang berdosa. Dan dia adalah orang yang juga bisa melakukan banyak kesalahan. Sama seperti kita. Yang membedakan, tapi yang dalam ayat 9 juga dijelaskan bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. ya. Jadi yang saya pahami adalah begini, hidup benar dan tidak bercela itu adalah bahwa karena Nuh hidup dan bergaul dengan Allah. Sebab dikatakan bahwa orang-orang sezamannya pada waktu sudah rusak semua. Bahkan dalam bacaan kita dikatakan sangat rusak.
Bahkan dalam ayat 6 yang tidak kita baca dikatakan begitu rusaknya sehingga dikatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia di muka bumi dan itu memilukan hatinya. Sebenarnya jangan kita bertanya dulu kok Allah bisa menyesal ya. Tapi sebenarnya itu adalah gaya bahasa manusia untuk menjelaskan betapa dahsyatnya kerusakan itu sampai Allah menyesal dan pilu. Tapi Nuh di tengah-tengah situasi seperti itu hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Oleh karena itu kuncinya adalah bahwa dalam situasi seperti ini, apakah kita orang-orang yang selalu hidup bergaul dengan Allah? Merawat keluarga dengan hidup bergaul dengan Allah. Juga merawat gereja kita dengan hidup bergaul dengan Allah. Ya, Nuh merawat keluarganya dengan hidup bergaul dengan Allah. Dalam pergaulan kebersamaan gereja dalam keluarga, mereka tentunya juga sedang membangun persekutuan dengan Allah ya Pak ya. Iya, iya. Jadi itu sama seperti dengan kita sedang merawat gereja. Bukankah gereja itu terdiri dari keluarga? Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, refleksi hari ulang tahun ini, ketika kita dari rumah masing-masing rindu untuk beribadah, tetapi kita harus terpaksa tinggal di rumah. Pak Pendeta tadi mengatakan karena ibarat seperti Nuh, bukan ibarat seperti Nuh, dia hidup bergaul dengan Allah. Apakah saat ini kita sudah bergaul dengan Allah? Pak Pendeta, bagaimana gambaran hidup bergaul dengan Allah? Kalau kita jarang ibadah, tidak ibadah lagi di gereja, bagaimana dengan ibadah di rumah? Apakah itu cukup dikatakan kita sudah bergaul dengan Allah? Kalau tidak ada liturgi-liturgi atau seremonial yang ada, Pak. Iya, iya, iya. Sebenarnya ada beberapa hal yang hakiki dari makna bergaul dengan Allah. Yang pertama, orang yang bergaul dengan Allah itu dia sadar bahwa Allah itu ada. Dan karena Allah itu ada, dia selalu mencari Allah dalam hidupnya. Dalam surat Ibrani pernah dikatakan bahwa orang tidak mungkin percaya kalau tidak yakin bahwa Allah itu ada. Nanti jemaat cari sendiri ayatnya lah. Ya, tapi dia tidak hanya sadar bahwa Allah itu ada. Masalahnya adalah bahwa Allah itu ada, tapi tidak selalu kelihatan. Tidak selalu nyata dalam setiap event, setiap momen, setiap saat, setiap peristiwa. Belum tentu kita lihat Allah hadir di sana. Makanya unsur gerak selalu mencari Allah. Mencari Allah. Nah, kata mencari itu saya sudah hitung-hitung di Alkitab itu ada hampir 82 kali. Mencari Allah, mencari Tuhan. Ya, dalam konotasi yang sama. Ya. Kalau saya tidak salah hitung, saya karena pakai HP-nya buru-buru. Ada 82 kali kalau saya tidak salah hitung. Nanti kalau jemaat hitung sendiri, kalau saya salah kasih tahu saya. Ya, carilah Tuhan. Artinya apa? Mencari sesuatu berarti sesuatu itu tersembunyi. Kalau sesuatu yang tidak tersembunyi ngapain cari kan? Sudah langsung lihat. Sudah langsung lihat. Artinya ketika kita bergaul dengan Allah, artinya di dalam situasi apapun tidak selalu Allah itu nyata hadir. Makanya kita harus selalu mencari Dia dalam arti berusaha untuk dengan mata batin kita atau mata rohani kita kan untuk bisa bertemu dengan Dia. Ketika kita sakit, di situ kita cari Allah. Bukan cari Allah di sini datang berdoa, bukan itu saja. Itu oke. Dan itu kita lakukan 41 tahun dalam bergereja. Tapi mungkin situasi ini memaksa kita sehingga cara kita mencari Tuhan juga harus kita lebih perdalam ya. Tidak sekedar mencari Tuhan secara liturgis. Ya, secara kontemplatif juga ya Pak. Ya, tapi secara kontemplatif juga, secara meditatif atau apapun istilahnya, secara batinnya, secara rohaninya yang benar. Sehingga mungkin selama ini kita bilang kita rutin mencari Tuhan kan? Hanya dalam ibadah. Dalam ibadah, liturgi, bersama-sama, bergereja. Ya tapi
untuk bergaul dengan Tuhan, kita mesti mencari Tuhan. Apalagi dengan kata lain, maksud saya begini, situasi ini memaksa sehingga cara kita mencari Tuhan juga harus kita ubah. Oh iya. Cara mencari Tuhan harus kita ubah. Tidak saja pada liturgi peribadahan, tetapi juga secara pribadi, personal. Secara pribadi, kontemplasi ya. Kontemplasi. Yang kedua adalah bergaul dengan Allah, itu berarti juga bahwa kita tidak hanya berjumpa dengan Dia, tapi mengetahui apa yang Dia mau, lalu kita taati. Nuh itu bergaul dengan Allah, dan karena itu dia taat kepada Allah. Ada cerita di sekolah minggu, katanya waktu Nuh lagi bikin bahtera itu kan, itu dibilang orang-orang dia gila kan, mengejek dia karena dia bikin bahtera itu di gunung kan. Tapi Nuh itu tidak peduli, sampai ukurannya dia taat sampai sedetail-detailnya kan, panjangnya, lebarnya, tingginya, lantainya, lapis-lapisnya, itu dia taat. Kebetulan dalam sebuah lagu Gereja Bagai Bahtera, Gereja Bahtera, gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Suara ini bagus ya. Para lebih bagus, tapi kan sekarang lagi parau. Lagi serak. Gereja kita juga sedang mengarungi zamannya. 41 tahun kita sudah bersama-sama dalam satu bahtera. Sekarang bahtera besar ini juga terbentuk dalam bahtera-bahtera kecil. Kan orang menikah biasanya juga disimbolkan dengan bahtera ya Pak ya. Simbolkan dengan mulai mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, mungkin Bapak memiliki kesan tersendiri atau pesan tersendiri di usia 41 tahun ini bagi jemaat PO Kelapa Gading. Kebetulan kan Bapak yang ikut membidani. Memang awalnya secara organisasi ya Pak ya. Iya. Kemudian terjun langsung bersama-sama. Mari silakan Pak. Iya. Saya katakan tadi bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah, dia mencari Tuhan, ya, berupaya untuk menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa apapun dalam hidupnya. Lalu dia mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan dan menaatinya. Nah, itu inti. Kalau kita bergereja saja secara tatap muka, tapi kemudian kita tidak, ya, bergaul dengan Allah secara individu, secara pribadi, maka itu sebenarnya menjadi kosong. Jadi sebenarnya bahtera kita ini adalah sarana atau wadah untuk menolong kita semua agar kita kemudian kembali kepada kehidupan pribadi kita dan kehidupan keluarga kita, lalu kita berupaya untuk menemukan Tuhan di situ. Menemukan Tuhan di gereja ya sudah pasti. Walaupun belum tentu Tuhan hadir lagi pada kita ya. Oh betul. Artinya dikondisikan. Ya, Tuhan seolah-olah hadir, dan pasti hadir. Tapi apakah kehadiran Tuhan itu kita alami dalam keluarga kita? Dalam rumah kita. Jadi wabah ini juga bisa merupakan semacam teori, semacam pendulum ya, pendulum. Selama ini mungkin kita terlalu berat ke sini kan? Sekarang kita berat dulu ke keluarga. Mungkin selama ini kita 41 tahun menemukan Tuhan di liturgi, di program-program, kegiatan-kegiatan kan? Tapi sekarang ini kita diarahkan untuk menemukan Tuhan di bahtera kecil kita, bahtera keluarga kita. Ini bahtera besar kita kan, PO Kelapa Gading. Tapi ada bahtera kecil kita. Nah, oleh karena itu sederhananya begini, marilah kita merawat bahtera kita ini, merawat bahtera rumah tangga kita, merawat bahtera PO Kelapa Gading kita. Cara gimana? Sederhana saja.
menaati semua yang Tuhan perintahkan. Ya. Nuh kan menaati semua yang Tuhan tunjukkan untuk melakukan, membangun bahtera itu. Kalau kita paralelkan, maka supaya rumah tangga kita betul-betul menjadi bahtera di mana Tuhan melindungi kita, maka rumah tangga kita itu juga harus kita tata menurut apa yang Tuhan mau. Begitu juga gereja kita, Pokok Kelapa Gading kita ini. Supaya Pokok Kelapa Gading betul-betul menjadi bahtera buat kita, di mana Tuhan melindungi kita, maka kita rawat Pokok Kelapa Gading kita ini, agar Pokok Kelapa Gading kita ini kita rawat mengikuti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Pak. Jemaat sekalian, kita diingatkan untuk kembali merawat bahtera kita masing-masing dengan bergaul akrab dengan Tuhan. Mulai dengan mentaati, mencari Dia yang memberi kehidupan kepada kita. Karena Allah itu sudah merawat kita. Tiap hari Dia merawat kita. Menghadirkan kita dalam keluarga, menghadirkan kita dalam bergereja. 41 tahun kita bergereja bersama-sama di Pokok Kelapa Gading. Tuhan menghadirkan para pelayannya dalam kemajelisan, dalam kepengurusan, para pendeta berganti-ganti. Dengan caranya Dia terus menyapa kita dengan ombak-ombak dan riak-riak yang ada. Satu yang ingin Dia nyatakan kepada kita, agar kita mengenal Dia. Selamat merawat keluarga dan merawat gereja kita dengan mentaati apa yang telah Tuhan firmankan. Mari kita berjumpa dengan Allah dalam keluarga kita masing-masing. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami ada di hadapan hadirat-Mu saat ini mensyukuri penyertaan dan kasih-Mu pada kami. 41 tahun lamanya Tuhan menuntun kami dalam bahtera persekutuan umat Kristen Kelapa Gading. Kami hari ini merayakan bersama-sama. Dalam bagian dari persekutuan ini Bapa, kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat merawat persekutuan terkecil yang Tuhan bentuk dalam hidup kami, yaitu keluarga kami masing-masing. Saat ini kami harus melakukan banyak hal di dalam rumah kami, termasuk juga membangun peribadahan di dalam rumah kami masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami pun dapat menghayati perjumpaan kami dengan Tuhan ketika kami membangun persekutuan di rumah kami masing-masing. Ajar kami untuk terus melihat tugas kami merawat persekutuan di rumah kami, dan melalui serta di dalamnya kami pun sedang membangun persekutuan dalam gereja. Bapa Surgawi, di tengah-tengah pergumulan kami, kiranya Tuhan terus menolong gereja-Mu, Gereja Pokok Kelapa Gading di tempat ini. Bersyukur untuk mereka yang telah Tuhan hadirkan sebagai pendiri, sebagai pionir yang memulai persekutuan ini. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup mereka, memberkati keluarga-keluarga yang telah menjadi bagian dalam persekutuan kami, memberkati para pelayan hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani dan sedang melayani di tempat ini. Karena melalui dan di dalam mereka, setiap keluarga dirawat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Kasodu,
Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Bram Tohata. Kami mendoakan Bapak Stephen Pua. Kami mendoakan Ibu Desi Tetelepta. Kami mendoakan Bapak Pendeta LZ Rap-Rap yang sampai saat ini bersama-sama dengan kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menggembalakan kami. Kami percaya kebersamaan kami di dalam persekutuan ini terus Tuhan pelihara. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang Tuhan hadirkan dalam persekutuan kami. Berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah pelayanan yang kami kerjakan di tempat ini melalui komisi-komisi pelayanan yang ada, melalui pelayanan TK-RUT, melalui pelayanan tata usaha. Semuanya bersinergi untuk kemuliaan Tuhan. Saat ini pun kami berdoa untuk anggota jemaat yang bersyukur dalam sukacita hari kelahiran mereka. Kami bersama dengan Ibu Mamahit, kami bersama dengan Ibu Maria Esther Tampu Bolon, Ibu Ivon Siahaya, dan juga anak Wonti Makabori. Tambahkan sukacita pada mereka Tuhan, sempurnakanlah kehidupan mereka dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup mereka. Kami pun juga mendoakan jemaat-Mu yang bergumul dengan sakit dan juga ada di dalam usia lanjut. Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredrik Purba, Ibu Engelina Larubunde Tapumangsang, Bapak Vence dan Ibu Juliana Rompas, Bapak Theo dan Ibu Teni Latuhati Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumardi, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong, Ibu Ani Rihite. Dalam tangan pengasihan Tuhan kami membawa mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka, beri mereka kelegaan dalam kehidupannya. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Bangun karena kasih dan pertolongan Tuhan. Tuhan memulihkan kesehatan nenek, kesehatan Pak Eka. Tuhan kiranya juga terus menghibur keluarga ini manakala mereka harus terpisah dalam keabadian, karena pulang harus kembali dalam keabadian, kepada keabadiannya. Penghiburan Tuhan yang sejati yang akan menguatkan dan meneguhkan keluarga ini. Kami pun membawa keluarga-keluarga yang minggu ini kami doakan. Keluarga Bungaran Setompul, keluarga Effendi, keluarga Muriama Ratu Uju, keluarga Wilson Matindas, keluarga Marjohan Butagalung, keluarga Mario Markus Butagalung. Setiap keluarga ini Tuhan kenal, biarlah pergumulan mereka Tuhan menjawabnya. Anak-anak kami di tingkat studi mereka masing-masing kami serahkan dalam tangan pengasihan. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyendengkan telinga-Mu untuk mendengar setiap doa-doa kami. Karena itu Allah, biarlah dalam pengasihan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh keluarga besar Po Kelapa Gading dalam pemeliharaan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-gereja di Indonesia khususnya, agar kehadiran dan keberadaan gereja-gereja Indonesia juga menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa ini. Justru di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, berkatilah semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar mereka diberi komitmen untuk melayani di tengah-tengah situasi seburuk apapun itu. Dan biarlah Tuhan memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin hamba-hamba-Mu yang melayani, agar mereka dapat melakukan terobosan-terobosan bentuk-bentuk pelayanan yang baru.
sesuai dengan situasi ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan memberkati pemerintah kami dengan hikmat, kebijaksanaan, kearifan, dan kemampuan untuk menata kehidupan berbangsa kami sedemikian rupa sehingga bangsa kami tetap terpelihara sampai saat ini. Secara khusus kami berdoa agar pemerintah kami diberi hikmat dan kekuatan untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dan sebagainya. Kami mohon Tuhan, tolonglah pemerintah kami agar dengan hikmat dan kebijaksanaan dan kearifan dapat mengatasi berbagai kendala. Kami berdoa secara khusus untuk semua orang yang sudah terpapar oleh virus ini. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan, datanglah, jamalah mereka, sembuhkanlah kiranya mereka, dan biarlah kehendak-Mu berlaku atas mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga medis maupun non-medis yang berada di rumah sakit, yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien. Lindungilah mereka, pakailah semua alat pelindung diri mereka sebagai sarana untuk mengalami perlindungan Tuhan secara langsung dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga mau menolong semua orang yang Tuhan karuniakan kepandaian, ilmu pengetahuan, keahlian, agar mereka pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan menemukan obat ataupun vaksin untuk menangkal penyakit ini. Kami berdoa untuk rencana uji coba vaksin yang sudah ada. Tuhan, tolonglah agar vaksin-vaksin ini setelah diuji coba dapat berdampak bagi kami, bagi umat manusia. Kami menyerahkan seluruh umat manusia di dunia ini yang terdampak oleh virus ini. Tuhan, kami mohon agar supaya seluruh kehidupan kami boleh kami tata ulang di bawah kehendak Tuhan. Kami belajar untuk mengerti apa yang sedang Tuhan rencanakan, apa yang sedang Tuhan rancangkan buat kami secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas gerejawi, sebagai komunitas sebuah bangsa, bahkan sebagai komunitas umat manusia, agar melalui wadah ini kami diingatkan kembali betapa tak berdayanya kami, supaya kami tidak meninggikan diri, melainkan dengan rendah hati menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pekan depan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang membimbing kami. Kami menyerahkan agar ke depan ini juga kami semua boleh menjalaninya dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan. Ini doa syukur kami, syafaat kami, permohonan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyanyi dari Kidung Keesaan 599, bait 1 dan 3.
ibadah ini merupakan tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan bagi jemaatnya di usianya yang ke-41 tahun. Mari kita berkomitmen bersama dalam hidup yang baru untuk terus merawat keluarga kita, guna mengembangkan pelayanan demi kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui jemaatnya bagi dunia sampai akhir zaman. Maka inilah amanat pengutusan Allah bagi kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Pergilah dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala berkat dan kuasa melindungi kamu, agar kamu tetap setia dan tabah dalam panggilanmu. Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Sang Gembala Agung, menyertaimu dalam seluruh tugas pengabdianmu, dan Roh Kudus senantiasa menolongmu dalam seluruh tantangan di dunia, dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Gereja PUK yang ke-41. Doa dan harapan kami POK KG semakin berakar dalam Tuhan. Terus menyebarkan Injil keselamatan. Tuhan senantiasa memberkati pelayanannya. Biar tetap semangat. Dan biar tetap menjadi berkat bagi jemaat. Selamat melayani dalam persekutuan dan kesaksian juga di masa pandemi ini. Persekutuan oikumene, umat Kristen kelapa gading, dengarlah panggilan Tuhan untuk menyatu, supaya dunia menjadi percaya. Dengan aneka ragam karunia, wujudkanlah gereja yang esa. Laksanakanlah panggilan bersama, menjadi saksi di dunia. Jadilah gereja Kristus yang mengesah, bersemangat oikumene. Di dalam arturia, diakonia dan koinonia, tiga pilar panggilan gereja. Saling mengakui dan menerima, dan juga saling menopang. Semua menjadi satu. Jadilah gereja Yesus yang besar, semangat oikumene. Di dalam arturia, diakonia dan koinonia, tiga pilar panggilan gereja. Saling mengakui dan menerima, dan juga saling menopang. Di atas dasar Yesus Kristus, semua menjadi satu.